Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2, yaitu dari kelompok PT Wiradelina yang produksi produk yaitu Janzi Salad atau salad buah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Agusti Anggraini. Di kelompok ini ada juga Litna Susanti BR Surbakti, ada Wildartur Rahmatillah, ada Nadia Fairu Gunawan, dan yang terakhir ada Devi Ranggayuni. Jadi, presentasi kami akan dimulai oleh Litna Susanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu produk kami dan target pasarnya. Nah, untuk produk kami yaitu Genji Salad. Genji Salad adalah salad buah atau hidangan ringan yang terdiri dari berbagai macam buah-buahan segar yang dipotong dadu atau diiris, kemudian dicampur bersama. Genji Salad ini terdiri dari potongan dadu mangga, nanas, semangka, apel hijau, dan aneka buah lainnya. Disajikan dalam mangkuk plastik berukuran sedang, salad buah ini memiliki tekstur yang beragam dengan rasa manis dan sedikit asam. Tidak terdapat tambahan gula ataupun pengawet lainnya. Nah, untuk target pasar sendiri, target pasar Genji Salad cukup luas karena menyehatkan, fleksibel. Jadi target pasar Genji Salad ini dari berbagai usia. Yang pertama sebagai pencinta kesehatan. Orang-orang yang sadar akan kesehatan dan nutrisi yang mencari cemilan sehat pastinya akan memilih Genji Salad. Mereka yang ingin mengonsumsi lebih banyak buah-buahan, serat, dan dalam diet mereka. Nah, yang kedua itu pencinta rasa segar. Mereka yang menyukai rasa manis, asam, dan buah-buahan segar, mereka yang mencari alternatif yang lebih ringan dan menyegarkan dibanding makanan penutup yang serat, penutup yang berat, pasti akan memilih Genji Salad. Nah, untuk anak-anak yang suka makan buah-buahan dan mencari cemilan yang menarik dan berwarna-warni, salad buah ini bisa menjadi cara menyenangkan untuk mengenalkan anak-anak pada berbagai macam buah-buahan. Nah, untuk para pencari cemilan cepat, orang-orang yang sibuk akan mencari cemilan praktis dan yang mudah dibawa dan dinikmati di mana saja, salad buah bisa dibungkus dalam wadah kecil dan dibawa ke kantor, sekolah, dan atau saat berpergian. Selanjutnya penyelenggara acara. Salad buah bisa menjadi pilihan yang menarik dan sehat untuk hidangan penutup di pesta ulang tahun, acara kantor, piknik, atau acara lainnya. Yang terakhir, pelanggan restoran. Salad buah bisa menjadi pilihan menu yang menarik di restoran, kafe, atau kedai kopi. Ia dapat disajikan sebagai cemilan, hidangan penutup, atau bahkan sebagai bagian dari menu makanan sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Wildatur Rahmatillah. Oke, saya akan menjelaskan tentang keunggulan produk dari Genji Salad. Yang pertama, menggunakan cup paper bowl sebagai wadah. Yang kedua, sendok dari kayu yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menyediakan tisu. Yang keempat, wadah buah, saus salad, dan topping dilipat terpisah. Yang kelima, boleh custom sesuai keinginan pelanggan. Keunggulan tambahan bagian pelayanan. COD free maksimal 2 km dan berbayar lebih 2-5 km. Responsif dan solutif, bersikap ramah, memahami kebutuhan pelanggan, menyelesaikan pesanan pelanggan dengan cepat, menerima pesanan melalui WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Nadia Fahira Gunawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang target peluncuran. Untuk membuat calon pelanggan tertarik, kami melakukan beberapa cara, yaitu foto dan video. Kami menggunakan foto dan video yang menarik, elegan, dan cantik, menyesuaikan selera orang-orang di zaman sekarang. Buah-buahan yang segar dan warna-warni dipotong dengan apik, disiram saus yang menggugah selera, dan disajikan dalam paper bowl yang menarik. Yang kedua, kontes foto. Kami mengajak pengikut di media sosial untuk memposting foto Genji Salad terbaik mereka dengan hadiah menarik. Yang ketiga, cicip rasa. Kami membuat acara cicip rasa di tempat yang strategis agar semua bisa merasakan langsung kelezatan Genji Salad. Yang keempat, promosi kesehatan. Kami menekankan manfaat kesehatan salad buah, sumber vitamin dan serat rendah kalori, ideal untuk diet sehat. Yang kelima, kreasi unik. Kami juga menawarkan pilihan salad buah yang unik, misal Genji Salad Tropical Delight dengan tambahan buah naga atau Genji Salad Yogurt dengan saus yogurt rendah lemak. Terus ada kemasan dan branding. Kemasan paper bowl yang menarik dan branding yang kuat. Yang ketujuh ada promosi di platform digital. Kami memanfaatkan Instagram,
Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Untuk membuat konten yang menarik seperti video singkat yang menunjukkan proses pembuatan salad buah atau tips memilih buah yang segar. Terus ada kerjasama dengan influencer dan event peluncuran. Kami juga membuat event peluncuran yang seru dan interaktif, misal buah-buahan bersatu dengan games dan hadiah menarik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Devi Ranggayuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penetrasi pasar Genzi Salad. Jadi itu ada 5. Yang pertama yaitu fokus pada keunikan, yaitu dengan menawarkan sesuatu yang berbeda, kemasan yang menarik, yaitu kemasan paper bowl yang unik, warna-warni, dan ramah lingkungan, saus atau dressing yang khas dan lezat. Yang kedua itu mempromosikan dengan menarik, seperti promosi harga, menawarkan harga jual yang menarik di awal peluncuran, seperti diskon atau promosi, beli 1 gratis 1. Seperti promosi rasa, menawarkan cicip rasa di tempat strategis, atau atau memberikan sampel gratis di beberapa tempat. Promosi kesehatan, menawarkan salad buah sebagai pilihan sehat dan rendah kalori, terutama bagi mereka yang peduli dengan kesehatan. Promosi di media sosial, memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk membangun brand awareness dan mencapai target pasar yang luas. Yang ketiga itu mengembangkan jaringan distribusi online, kerjasama dengan platform delivery makanan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Offline, menjalin kerjasama dengan toko makanan sehat, kafe, atau restoran. Event, ikut serta dalam acara kuliner atau bazar makanan sehat untuk memperkenalkan Genzi Salad kepada konsumen. Yang keempat, membangun loyalitas pelanggan. Itu dengan menyediakan program loyalitas. Kami menawarkan program poin diskon atau hadiah untuk pelanggan setia. Pelayanan pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah dan responsif untuk membangun kepercayaan pelanggan. Umpan balik, kami juga meminta feedback dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dan yang kelima itu memantau dan mengevaluasi. Memantau penjualan dari feedback pelanggan secara berkala, mengevaluasi strategi penetrasi pasar yang sudah diterapkan, dan yang terakhir itu menyesuaikan strategi sesuai dengan hasil evaluasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan BEP dari produk kami. Nah, perkiraan di sini total biaya produksi, total biaya promosi, dan total biaya distribusi ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu ada ukuran besar, ada ukuran sedang, dan ada ukuran kecil. Nah, pada ukuran besar, total biaya produksinya itu senilai 17.937 per unitnya. Dan total biaya promosinya Rp107 per unit. Dan selanjutnya total biaya distribusinya senilai Rp92 per unit. Nah, pada cup sedang, total biaya produksinya senilai Rp14.457 per unit. Dan total biaya promosinya senilai Rp107 per unit. Total distribusinya Rp92 per unit. Dan yang terakhir ada ukuran kecil, total biaya produksinya senilai Rp11.307 per unit, total biaya promosinya Rp107 per unit, dan yang terakhir total biaya distribusinya Rp92 per unit. Kemudian perkiraan biaya variabelnya sebulan. Dalam sebulan pada buah-buahan itu senilai Rp32.130.000 yang terdiri dari cup besar Rp11.340.000, cup sedang Rp11.340.000, dan cup kecil Rp9.450.000. Selanjutnya ada biaya saus atau dressingnya senilai Rp5.550.000 dan kemasannya senilai Rp2.100.000 dan terakhir ada biaya logistik yang senilai Rp300.000. Dengan total senilai Rp40.080.000 yang kemudian dibagi dengan jumlah unit produksi pada 1 bulan. Dan yang totalnya senilai Rp40.080.000 yang kemudian dibagi dengan total unit pada bulan tersebut,
yaitu diperkirakan senilai ada 3.600 unit yang hasilnya senilai Rp11.133 per unitnya. Jadi biaya variabel per bulan itu senilai Rp11.133 per unit. Selanjutnya ada biaya tetap yang perhitungannya juga per bulan. Dalam 1 bulan, di situ gaji karyawan senilai Rp4 juta, biaya sewa Rp500.000, biaya utilitasnya ada Rp160.000, biaya lainnya ada senilai Rp100.000, alat dan platform Rp50.000, marketing dan promosi senilai Rp300.000, yang totalnya semua ada Rp5.110.000, yang kemudian dibagikan dengan total jumlah unit produksi pada bulan itu senilai 3.600 unit, yang mendapatkan hasil akhir yaitu Rp1.420. Jadi total biaya tetap pada bulan tersebut pada 1 bulan itu senilai Rp1.420 per unitnya. Kemudian perhitungan BEP-nya sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Seperti yang sudah kita perhatikan tadi, bahwa biaya tetapnya senilai Rp5.110. Kemudian dibagikan dengan 30.000. 30.000 adalah harga jual per unit dari produksi, yang kemudian dikurang 11.133, yang mana 11.133 itu diambil dari hasil biaya variabel per unitnya, yang hasilnya sama dengan 271. Jadi, untuk mendapatkan BEP, maka penjualan minimal adalah 271 unit cup yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Nadia Fahira Gunawan. Baik, kita cara menghitung margin kontribusinya yaitu C sama dengan P kurang V. C-nya 18.121 dikurang 11.133 per 18.121 dikali 100% sama dengan 30%. Dengan keterangan C yaitu margin unit, P pendapatan per unit, P biaya variabel per unit. Baik, sekian dari penjelasan presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok PT Wiradelena pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.